been in its history. And secondly, we believe that the new environment, space, the new sea, is also an area where the United States should be second to none. Hai guys, di video kali ini kita bakal ngulik tragedi pembunuhan atas Presiden Amerika, John F. Kennedy. Mari kita ikuti rangkuman ceritanya. But of course she looks better than we do when she does it. But we appreciate your welcome. It's quite simple. And that is to build a military structure which will... Pada musim gugur tahun 1963, Presiden John F. Kennedy dan penasihat politiknya sedang mempersiapkan kampanye presiden berikutnya. Untuk itu pada akhir September tahun 1963, Kennedy diagendakan untuk melakukan perjalanan ke arah barat Amerika. Dan sesuai dengan rencananya, Kennedy dijadwalkan akan berpidato di 9 negara bagian berbeda dalam waktu kurang dari seminggu. Dalam kampanyenya kali itu, Kennedy akan menyuarakan tema-tema seperti pendidikan, keamanan nasional, dan perdamaian dunia untuk pencalonannya pada tahun 1964. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 November, Kennedy beserta timnya mengadakan sesi perencanaan politik. Dalam pertemuan tersebut, Kennedy menekankan pentingnya memenangkan Florida dan Texas, dan ia bermaksud untuk mengunjungi kedua negara bagian tersebut pada 2 minggu ke depan. Jadilah pada tanggal 21 November, Presiden dan Ibu Negara berangkat dengan Air Force One untuk tur 2 hari di 5 kota di Texas. Perhentian pertama Kennedy dan rombongan adalah di San Antonio. Di situ Kennedy meresmikan pusat kesehatan medis Dirgantara. Setelah itu rombongan lanjut menuju ke Houston. Saat itu, Kennedy kembali berpidato di Liga Persatuan Warga Amerika Latin. Seusai pidatonya itu, Kennedy dan rombongan langsung menuju Fort. Keesokan harinya, pada Jumat pagi 22 November, terlihat beberapa ribu orang berdiri di halaman parkir di luar Hotel Texas, tempat keluarga Kennedy bermalam. Di mana terlihat warga yang merespon dengan begitu hangat, saat Presiden mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan mereka. Dari situ Kennedy dan rombongan kemudian meninggalkan hotel, dan pergi dengan iring-iringan mobil, ke pangkalan Angkatan Udara Carswell. Mereka kemudian mengikuti penerbangan, selama 13 menit ke Dallas. Nah, setibanya di Dallas, Gubernur John Connally dan istrinya sudah duduk di limusin kepresidenan, saat keluarga Kennedy masuk dan duduk di belakang mereka. Lalu, karena melihat cuaca yang mulai cerah, agen dinas rahasia Win Lawson memutuskan untuk melepas bubble top dari mobil itu. Hal itu dilakukannya karena Kennedy telah menegaskan bahwa dia ingin dapat diakses oleh masyarakat dan tidak ingin agen dinas rahasia berada di belakang limusinnya. Prosesi tersebut kemudian meninggalkan bandara dan melakukan perjalanan sepanjang 10 mil. Rombongan kemudian melintasi pusat kota Dallas dan menuju ke Trademark, di mana Kennedy dijadwalkan untuk berbicara pada jamuan makan siang. Kerumunan orang yang bersemangat, berbaris di jalan dan melambai ke arah keluarga Kennedy. Mobil kemudian keluar dari jalan utama di Dealey Plaza, sekitar pukul 12.30. Iring-iringan itu lalu berbelok ke Elm Street. Akan tetapi tiba-tiba saja, ketika melewati Texas School Book Depository, suara tembakan bergema di alun-alun. Tembakan pertama yang dilepaskan, tidak mengenai Presiden Kennedy. Tembakan kedua lalu mengikuti dan disusul dengan tembakan ketiga. Saat itu peluru mengenai punggung Presiden, dan sisi kanan kepalanya. Hal ini menyebabkan sebagian kepala di belakang telinga kanannya meledak. Mobil kepresidenan lalu langsung melaju ke rumah sakit Parkland Memorial, yang hanya beberapa menit jauhnya. Dr. Charles Crenshaw kemudian segera memeriksa luka besar di bagian belakang kepala Kennedy, serta lubang kecil di tenggorokannya. Para medis kemudian menggunakan lubang ini untuk melakukan trakeotomi guna membuka jalan napas Kennedy. Akan tetapi sayang sekali, hanya sedikit yang bisa dilakukan untuk Presiden Kennedy. Seorang pendeta Katolik segera dipanggil untuk melaksanakan upacara terakhir. Lalu, pada pukul 13, John F. Kennedy dinyatakan meninggal. Jenazah Presiden lalu dibawa ke Love Field dan ditempatkan di Air Force One. Sementara itu hanya dalam waktu sekejap, polisi telah berhasil menangkap Lee Harvey Oswald, seorang karyawan baru di Texas School Book Depository. Oswald ditahan karena pembunuhan Presiden Kennedy dan penembakan fatal. Setelah Oswald melewati serangkaian BAP, pada Minggu pagi 24 November, Oswald dijadwalkan untuk dipindahkan dari markas besar kepolisian ke
ke penjara daerah. Namun apa yang terjadi, pemirsa di seluruh Amerika, yang saat itu menonton liputan televisi secara langsung, tiba-tiba melihat seorang pria mengarahkan pistol, dan menembaki Oswald dari jarak dekat. Penyerang itu diidentifikasi sebagai Jack Ruby, pemilik klub malam setempat. Oswald meninggal 2 jam kemudian di rumah sakit Parkland pada hari Senin, 25 November 1963. Dan tepat bersamaan pada hari itu juga, Presiden Kennedy dimakamkan di Pemakaman Nasional Arlington, dengan kehadiran para kepala negara, dan perwakilan lebih dari 100 negara. Nah, dengan kematian Oswald, kisah pembunuhan Presiden Kennedy tetap menjadi misteri hingga hari ini. Kejadian ini kemudian menjadi salah satu momen paling bersejarah dan tragis dalam sejarah Amerika Serikat. Demikianlah kisah pembunuhan John F. Kennedy, sampai jumpa pada video selanjutnya.